Jakarta tahun 1998, malam di kawasan Tanah Abang terasa sesak oleh bau knalpot, angin lembab dan cahaya lampu jalan yang redup berkelip. Di antara gang-gang sempit yang penuh koretan dinding dan suara gaduh pasar malam yang mulai sepi, seorang lelaki melangkah dengan tergesa. Namanya Hendra Wijaya. Dunia jalanan mengenalnya dengan julukan burung kamar, seorang pencuri yang tak pernah gagal dalam aksinya, lingkar seperti burung yang bebas namun buas seperti hewan liar. Sejak kecil Hendra sudah terbiasa dengan kekerasan dan kelaparan. Ayahnya meninggalkan keluarga tanpa pesan, ibunya hanya mampu memberi makan dengan sisa nasi basi yang kadang dicampur garam. Ia tumbuh di lorong-lorong sempit Jakarta dengan perut kerongkongan dan mata liar mencari kesempatan. Dari bocah kecil penggutil rokok di warungnya berubah menjadi pengkopet di pasar, lalu perampok di terminal. Waktu berlalu ia menggukir namanya sebagai salah satu penjahat jalanan yang paling ditakuti di kawasan itu. Namun malam itu langkahnya tak membawanya ke bar atau rumah judi seperti biasanya, melainkan ke sebuah bangunan tua yang berdiri tegak di tengah kota, Gereja Katolik Santo Antonius. Bangunan itu tampak sepi, pintunya kayu besar, katanya menggelupas dimakan usia. Jarang sekali Hendra mendekati rumah ibadah. Baginya gereja hanya tempat orang lemah mencari penghiburan. Tapi malam itu dengan utang judi menjerat lehernya dan ancaman geng yang sudah menunggu, ia tidak punya pilihan. Seseorang berbisik bahwa di gereja itu ada perhiasan emas, patung perak dan barang-barang berharga yang sering ditinggalkan umat. Dalam pikirannya satu malam aksi bisa menebus semua kesalahan, bisa melunasi utang, bahkan menyelamatkan nyawanya. Ia menunggu hingga lonceng berdentang 11 kali. Dengan hati-hati ia mendorong pintu gereja yang berat. Suara engsel tua berdecit panjang menggema ke dalam ruangan gelap. Hanya beberapa lilin yang masih menyala melemparkan bayangan berkedip di dinding. Bau kayu tua, asap lilin dan kelembapan malam memenuhi udara. Hendra menghela napas dalam, tangannya meraba saku jaket tempat pisau kecil terselip. Semua terasa terkendali. Ia hanya perlu masuk, menemukan harta lalu keluar sebelum ada yang tahu. Namun begitu matanya menatap altar, langkahnya mendadak kaku. Di sana berdiri patung Bunda Maria berjubah biru lembut, kedua tangannya terbuka seakan memeluk dunia. Mata patung itu yang seharusnya hampa dan dingin tampak hidup. Hendra menatap lekat-lekat dan dalam sekejap ia merasakan sesuatu yang tak masuk akal. Tatapan itu bergerak menyala, menembus langsung ke dalam hatinya. Tidak, ini cuma pantulan lilin, bisiknya pada diri sendiri. Ia mundur setengah langkah, keringat dingin menetes di pelipis. Tapi semakin ia mencoba berpaling, semakin kuat tatapan itu menusuk jiwanya. Jantungnya berdetak liar, napasnya tercekat. Lalu terdengar suara. Bukan suara manusia, bukan pula gema lonceng di luar, melainkan suara yang bergema di dalam dadanya, lembut namun tegas, seakan menyapu semua kebisingan dunia. Anakku sudah cukup, berhentilah. Kaki Hendra lemas, lututnya jatuh menghantam lantai batu dingin. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya ia merasa telanjang, tak berdaya, dan ketakutan bukan pada polisi atau geng jalanan tetapi pada sesuatu yang jauh lebih besar. Air mata yang lama terkubur dalam keangkuhannya tumpah begitu saja. Semua luka masa lalu, kelaparan, hainaan, rasa kehilangan muncul kembali. Ia mencoba menutup telinga menolak suara itu, tapi hatinya justru semakin hancur. Tangannya bergetar hebat, pisau yang ia bawa terjatuh dan berderak di lantai. Di hadapan patung itu ia bukan lagi burung kamar yang ditakuti, melainkan seorang anak kecil yang hilang arah. Angin malam masuk dari jendela PK menggoyang tirai lusuh. Sebuah lonceng angin kecil berdentang, suaranya bergabung dengan isak Hendra yang patah. Dalam kegelapan cahaya lilin bergoyang memantulkan bayangan patung Bunda Maria yang kini terasa hidup, penuh kasih namun juga menghakimi. Dengan suara serak ia berbisik, kalau engkau benar ada, tunjukkan jalan untukku. Kata-kata itu keluar spontan tanpa rencana, doa pertama yang pernah ia ungkapkan dalam hidupnya. Dan malam itu di Gereja Santo Antonius sebuah lembar baru dimulai. Tak seorang pun tahu bahwa perjalanan penebusan ini akan penuh luka, korban dan keajaiban. Tak seorang pun menduga bahwa seorang pencuri jalanan akan menjadi saksi nyata bahwa tatapan Bunda Maria mampu mengubah hati batu menjadi hati yang bergetar karena iman. Malam itu menjadi awal sebuah kisah yang akan mengguncang sebuah perjalanan dari kegelapan menuju cahaya, dari dosa menuju harapan, dan dari rasa takut menuju keajaiban yang tak terbayangkan. Hendra lahir di sebuah rumah kontrakan sempit di daerah Kampung Melayu, Jakarta Timur. Rumah itu lebih mirip kotak kayu dengan atap seng berkarat daripada tempat tinggal layak. Hujan sedikit saja sudah membuat air menetes di berbagai sudut. Ibunya Sulastri, seorang perempuan kurus dengan wajah tirus, bekerja siang malam mencuci pakaian tetangga. Ayahnya Darmo, seorang sopir angkot yang keras kepala, jarang pulang dan lebih sering menghilang di warung remang-remang. Sejak kecil Hendra terbiasa dengan perut kerongkongan.
Ketika anak-anak lain membawa bekal roti atau kue, ia hanya duduk di pojok kelas dengan perut berbunyi. Kadang ia memungut pisang sisa di pasar, kadang ia hanya minum air keran hingga kembung. Ia masih ingat betul malam-malam ketika ibunya hanya menatap kosong panci yang tak berisi apapun lalu tersenyum palsu sambil berkata, "Tidur saja nak. Besok pasti ada rezeki." Namun rezeki itu jarang datang. Suatu malam saat Hendra baru berusia 7 tahun, ayahnya pulang dengan langkah gontai mabuk berat. Pertengkaran peka hebat. Ayahnya menendang kursi, melempar piring dan berteriak bahwa hidup bersama keluarga hanyalah beban. Malam itu juga ia pergi dan tak pernah kembali. Sejak saat itu dunia Hendra runtuh. Ia kehilangan sosok ayah sementara ibunya semakin kurus dipaksa menanggung semua beban seorang diri. Hendra tumbuh dalam lingkungan keras. Gang sempit di sekitar rumahnya dipenuhi anak-anak liar, tukang palak dan preman kecil. Ia belajar cepat bahwa di jalanan yang lemah akan dinjak dan yang kuatlah yang bertahan. Pada usia 10 tahun ia sudah berani menkopet uang rese dari pedagang asongan. Ia selalu mengatakan pada dirinya itu bukan dosa, itu hanya cara bertahan hidup. Suatu sore ketika matahari condong ke barat, ia memutuskan masuk ke sebuah warung kecil. Di sana ada toples kakak berisi permen warna-warni. Ia tahu ibunya tidak akan pernah mampu membelikan itu untuknya. Dengan hati-hati ia menggulurkan tangan mengambil segenggam lalu berlari secepat kilat. Pemilik warung berteriak, namun Hendra sudah menghilang di antara lorong. Ia memakan permen itu sambil menangis karena manisnya terasa seperti dosa pertama yang ia telan. Sering waktu aksi kecil itu berubah menjadi kebiasaan. Dari permen menjadi rokok, dari rokok menjadi uang receh, hingga akhirnya ia dikenal sebagai anak nakal yang sering bikin resah tetangga. Ibunya berkali-kali menangis memohon agar ia berhenti. Tapi di hati Hendra rasa malu bercampur marah. Ia benci pada kemiskinan, benci pada dunia yang tak memberinya kesempatan. Titik balik terjadi ketika ibunya jatuh sakit parah. Tubuh kurusnya terbaring di kasur tipis, batuk berdarah dan suara napasnya sesak. Hendra yang masih berusia 15 tahun tak tahu harus berbuat apa. Ia mendatangi tetangga memohon bantuan tapi hanya mendapat beberapa keping uang. Dengan uang itu ia membeli obat warung yang tak banyak membantu. Malam terakhir ibunya menggenggam tangannya erat, menatap dengan mata berair dan berbisik lirih, "Nak, jangan biarkan hatimu hancur. Tuhan selalu punya jalan." Namun doa itu terasa sia-sia bagi Hendra. Malam itu ibunya pergi untuk selamanya. Setelah pemakaman sederhana yang hanya dihadiri beberapa tetangga, Hendra benar-benar sendirian. Dunia seolah menelannya hidup-hidup. Tidak ada keluarga, tidak ada rumah, hanya dirinya dan jalanan Jakarta yang keras. Disitulah ia bertemu dengan kelompok anak jalanan lain dipimpin oleh seorang remaja bernama Bayu. Bayu lebih tua 3 tahun, penuh akal licik dan sudah terbiasa mengkuri di terminal bus. Ia melihat potensi pada Hendra dan sejak itu kehidupan Hendra sebagai anak jalanan resmi dimulai. Mereka tidur di bawah jembatan, makan dari sisa makanan warung dan bertahan dengan cara apapun. Setiap hari mereka turun ke pasar merogoh dompet orang yang lengah atau menyelinap ke toko kecil untuk mengambil barang. Awalnya Hendra merasa takut, tapi setiap kali berhasil ia merasakan adrenalin yang aneh, campuran antara rasa bangga dan kebencian pada dunia. Suatu kali ia dan Bayu tertangkap oleh seorang pedagang. Bayu berhasil kabur sementara Hendra dipukul hingga babak belur. Ia tergeletak di tanah, mulutnya berdarah sementara orang-orang hanya menatap tanpa peduli. Dari kejauhan ia melihat seorang anak sebayanya makan bakso bersama keluarga tertawa riang. Hati Hendra semakin keras. Ia berjanji jika dunia tak pernah memberinya kebaikan maka ia akan merebutnya sendiri dengan tangannya. Masa remaja Hendra diwarnai kekerasan. Ia belajar cara melawan, cara menghindar dan cara mengintimidasi orang lain. Dari anak kopet kecil ia berubah menjadi perampok muda yang ditakuti. Julukan burung kamar ia dapatkan karena caranya yang cepat menyambar barang lalu terbang menghilang sebelum orang sadar. Namun di balik semua itu, jauh di dasar hatinya suara ibunya masih bergema. Pesan terakhir, Tuhan selalu punya jalan. Kadang muncul di mimpinya, kadang menghantui ketika ia duduk sendiri di malam sepi. Ia mencoba menenggelamkannya dengan tawa geng, dengan minuman murahan, dengan uang hasil kurian. Tapi semakin ia berusaha melupakan, semakin dalam luka itu tertanam. Hendra tumbuh tanpa kasih, tanpa arah, hanya ditemani dendam pada hidup. Ia percaya dunia ini kejam dan kejam adalah satu-satunya bahasa yang bisa membuatnya bertahan. Tapi jauh di dalam dirinya ada ruang kosong yang selalu berteriak, ruang yang suatu hari akan digungkang oleh tatapan Bunda Maria di gereja tua itu. Masa kecilnya yang hilang bukan hanya cerita kemiskinan dan kesedihan, tetapi juga akar dari semua dosa dan keputusan kelam yang ia ambil. Dari lorong sempit kampung Melayu hingga terminal ramai Tanah Abang, dari permen kurian pertama hingga julukan burung kamar, semuanya membentuk jalan panjang menuju malam takdir di gereja Santo Antonius. Dan disitulah benih perubahan sebenarnya sudah mulai tumbuh meski ayah belum menyadarinya.
Hendra memasuki usia 17 tahun dengan tubuh kurus, wajah keras dan tatapan yang selalu waspada. Rambutnya akak-akakan, kulitnya gelap terbakar matahari dan di pelipisnya ada bekas luka panjang akibat perkelahian dengan geng pesaing di terminal. Ia bukan lagi anak kecil yang takut-takut main kopet. Ia telah menjelma menjadi sosok yang ditakuti di jalanan. Jakarta pada akhir 1990-an adalah kota yang penuh kontradiksi. Gedung-gedung tinggi menjulang di Sudirman dan Tamrin, sementara hanya beberapa kilometer jauhnya ribuan anak jalanan berebut bertahan hidup di terminal, stasiun, dan pasar tradisional. Disitulah Hendra menemukan panggungnya. Ia belajar membaca gerak tubuh orang, mendengar nada suara, dan mengenali siapa yang lengah. Aksi-aksinya selalu cepat seperti kilatan bayangan. Ia bisa menyambar dompet dalam satu gerakan lalu menghilang di antara kerumunan sebelum korban sadar. Dari situlah julukan burung kamar lahir. Seorang pedagang di Tanah Abang pernah berteriak ketika dompetnya lenyap seperti kamar menyambar ikan, tidak kelihatan, hanya terasa sudah hilang. Sejak itu nama itu melekat. Julukan tersebut segera menyebar di kalangan preman dan polisi. Di jalanan ia dipandang dengan hormat sekaligus takut. Anak-anak kecil menirunya seolah ia adalah pahlawan gelap. Hendra sendiri merasa bangga. Baginya nama itu bukan sekadar julukan tapi bukti bahwa ia bukan lagi bocah miskin tak berarti. Ia kini seseorang yang diperhitungkan. Namun kehidupan sebagai burung kamar tidak pernah benar-benar aman. Ia selalu dikejar bayangan. Polisi sering melakukan razia dan beberapa kali ia hampir tertangkap. Pernah suatu malam di terminal Kampung Rambutan ia menyambar tas seorang penumpang perempuan. Teriakan memekak keramaian, polisi segera mengejar. Hendra berlari sekuat tenaga, napasnya memburu, keringat menetes deras. Ia menembus lorong sempit, melompati pagar hingga akhirnya bersembunyi di bawah jembatan. Malam itu ia selamat tapi jantungnya berdegup kencang berjam-jam. Ia tahu sekali saja lengah hidupnya bisa berakhir. Di sisi lain keberhasilan membuatnya semakin perkaya diri. Ia mulai bergaul dengan kelompok-kelompok besar. Bayu, teman lamanya, kini menjadi tangan kanan seorang bos preman bernama Pak Herman. Herman dikenal sebagai raja pasar yang menguasai perjudian, pemalakan hingga pengedaran barang kurian. Hendra pun ditarik masuk ke dalam lingkaran itu. Di bawah Herman, Hendra tidak hanya mencuri kecil-kecilan. Ia dilatih melakukan perampokan skala besar. Mereka menyasar toko emas, gudang barang impor, bahkan kendaraan bermuatan. Hendra yang gesit dijadikan eksekutor lapangan. Sekali lagi kecepatan dan kelikahannya membuat ia selalu lolos. Namun semakin tinggi ia naik, semakin dalam ia masuk ke kegelapan. Uang hasil rampokan memberinya makanan enak, pakaian baru, bahkan sesekali perempuan bayaran. Tapi setiap kali malam tiba ketika semua orang tertidur, ia sering terbangun dengan keringat dingin. Ia bermimpi melihat ibunya berdiri di sudut ruangan menatap dengan mata kecewa. Dalam mimpi itu ibunya selalu mengulang kata yang sama, Tuhan selalu punya jalan. Hendra berusaha menenggelamkan perasaan itu dengan minuman keras dan tawa gengnya. Ia belajar merokok, berjudi, dan memaki seperti orang dewasa. Namun rasa kosong itu tidak pernah benar-benar hilang. Suatu hari sebuah peristiwa besar mengubah arah hidupnya. Ia dan kelompoknya merencanakan perampokan di sebuah toko emas di daerah Pasar Senen. Rencananya sederhana. Bayu mengalihkan perhatian dua orang lain menodong penjaga, sementara Hendra menyambar perhiasan di etalase. Semua berjalan sesuai rencana sampai sirene polisi meraung mendadak. Panik PK. Orang-orang berteriak KKPK, emas berhamburan. Dalam kekacauan itu Hendra berlari membawa kantong penuh kalung emas. Bayu berteriak agar ia segera kabur. Namun tiba-tiba seorang polisi menghadangnya di ujung gang. Hendra memberu sepersekian detik. Polisi itu menodongkan pistol, suaranya tegas, berhenti, letakkan tas itu. Hendra tahu jika ia berhenti hidupnya berakhir di penjara. Jika ia melawan, peluru bisa menembus tubuhnya. Dalam sepersekian detik itulah insting burung kamar bekerja. Ia melempar tas emas ke udara membuat polisi refleks menoleh lalu melompat melewati pagar setinggi 2 meter. Ia jatuh keras, di sisi lain lututnya berdarah tapi ia terus berlari hingga napasnya hampir habis. Malam itu ia selamat sekali lagi. Namun kejadian itu meninggalkan bekas mendalam. Untuk pertama kalinya ia benar-benar merasakan betapa tipis garis antara hidup dan mati. Di kepalanya suara ibunya kembali bergema. Hendra semakin sadar bahwa dunia yang ia jalani bukan sekadar permainan. Setiap hari hidupnya bisa direnggut kapan saja, namun justru rasa itu membuatnya semakin nekat. Ia mulai percaya bahwa ia tidak terkalahkan, bahwa julukan burung kamar bukan sekadar nama melainkan takdir. Ketenarannya membuatnya dikenal hingga ke kalangan bawah tanah yang lebih luas. Ada yang memuji keberaniannya, ada pula yang membencinya. Namun di mata orang banyak ia tetap seorang pencuri penjahat yang meresahkan. Bagi Hendra itu bukan masalah. Yang penting ia bertahan hidup. Namun jauh di lubuk hatinya ada perasaan yang tak pernah bisa ia enyahkan. Setiap kali melihat anak kecil membeli permen di warung dengan wajah ceria, ia teringat dirinya sendiri dulu bocah yang mencuri permen sambil menangis.
Setiap kali melewati gereja tua ia merasakan ketidaknyamanan yang sulit dijelaskan seakan ada mata yang mengawasinya. Julukan burung kamar memberinya identitas baru tetapi juga menjadi rantai yang semakin menggigitnya pada dunia hitam. Ia terbang tinggi namun selalu dekat dengan jurang dan ia tidak tahu bahwa semua langkahnya sedang diarahkan menuju satu malam takdir, malam di mana tatapan Bunda Maria akan menghancurkan dinding keras dalam hatinya. Bab ini adalah puncak transformasi Hendra dari anak miskin menjadi pencuri jalanan paling ditakuti. Namun juga awal dari kejatuhannya karena semakin tinggi ia terbang semakin keras ia akan jatuh. Dan saat itu tiba dunia akan menyaksikan bagaimana seekor burung kamar akhirnya bersujud di bawah tatapan kasih seorang ibu surgawi. Hari itu Jakarta diguyur hujan deras sejak sore. Jalanan licin, lampu-lampu jalan memantul di genangan air dan suara klakson kendaraan bercampur dengan deru hujan. Di sebuah warung kopi kecil dekat Pasar Baru Hendra duduk dengan jas hujan masih menempel di punggungnya. Wajahnya tegang, matanya tajam menatap dua orang yang duduk di depannya, Bayu dan seorang pria asing yang memperkenalkan diri sebagai Romi. Romi bukan orang sembarangan. Ia dikenal sebagai penghubung antara geng jalanan dengan para kolektor barang antik. Malam itu ia membawa kabar yang membuat jantung Hendra berdebar. Ada kabar bahwa di gereja Katolik dan tempat ibadah tua di pinggiran Jakarta Barat tersimpan sejumlah benda berharga. Kalung emas, persembahan patung perak, bahkan kotak kolektor yang penuh uang umat. Kalau kalian berani malam minggu ini gereja itu kosong, pastu sedang keluar kota, hanya ada penjaga tua. Kesempatan emas, kata Romi dengan suara tenang sambil menyeruput kopinya. Bayu langsung mengangguk, matanya berkilat penuh ambisi. Ini kesempatan kita, sekali tarik kita bisa lunasi utang bahkan hidup tenang berbulan-bulan. Hendra hanya diam. Ada sesuatu dalam dirinya yang gelisah. Gereja meski baginya bukan tempat suci tetaplah ruang yang asing dan penuh misteri. Ia ingat ibunya dulu sering melewati gereja sambil berbisik, pelan, rumah Tuhan nak, jangan pernah bermain-main dengan itu. Kata-kata itu kembali menghantui. Namun tekanan hidup semakin menjerat. Para lintah darat sudah menggenggam, akan memotong jarinya jika ia tak segera membayar. Bayu terus mendesak dan geng Herman menunggu hasil. Akhirnya dengan hati yang berat Hendra mengangguk. Baiklah, kita lakukan. Malam yang ditentukan tiba. Hujan sudah reda menyisakan udara lembab dan jalanan berbau tanah basah. Gereja tenang berdiri sunyi, kat putih dindingnya sudah pudar, jendela kakak patri retak di beberapa bagian. Dari luar bangunan itu tampak rapuh namun ada aura yang tak bisa dijelaskan, seolah mata tak kasat mata sedang mengawasi. Hendra, Bayu dan Romi menyelinap masuk melalui pintu samping yang gemboknya sudah dilepas lebih dulu. Suara engsel berdesit panjang membuat bulu kuduk Hendra meremang. Di dalam ruangan luas itu hanya diterangi beberapa lilin yang masih menyala. Bayangan bergerak di dinding memantul dari patung-patung kudus. Bayu segera menuju kotak kolektor, tangannya cekatan mengkongkel kunci. Romi mengawasi pintu memastikan tak ada yang datang. Sementara itu Hendra melangkah pelan menuju altar. Di sana berdiri patung Bunda Maria berjubah biru, tangan terbuka, wajah penuh kasih. Tatapan itu kembali menusuk sama seperti malam pertama ia masuk ke gereja Santo Antonius. Hendra berhenti, napasnya tersekat. Jantungnya berdetak tak karuan. Ada suara dalam hatinya yang berbisik, jangan lakukan. Ini bukan milikmu. Namun di belakangnya suara Bayu memeka keheningan. Cepat kamar, ambil perhiasan itu, tangannya bergetar saat ia menggulurkan jari ke kalung emas di leher patung kecil di altar. Begitu jemarinya menyentuh lilin di dekat altar bergetar hebat, nyalanya hampir padam. Ruangan mendadak sunyi, hanya suara detak jantungnya sendiri yang terdengar. Dan tiba-tiba ia melihatnya. Mata patung Bunda Maria berkedip. Hendra tersentak mundur. Astaga, suaranya parau. Ia menatap lagi dan jelas sekali mata itu bergerak, menatap lurus ke arahnya, hidup penuh cahaya. Tidak hanya itu, telinganya mendengar suara yang sama seperti dulu, lembut namun tegas, anakku sudah cukup. Berhentilah, jalanmu bukan ini. Tubuhnya lemas, lututnya jatuh menghantam lantai dingin. Air mata mengalir deras tanpa ia sadari. Bayu berbalik melihatnya terpuruk. Hei, apa yang kau lakukan? Cepat ambil barangnya. Namun Hendra tidak bergerak. Tangannya menutupi wajah, air matanya berkukuran. Ia merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan, seolah seluruh masa lalunya ditelanjangi di depan patung itu. Semua dosa, semua pencurian, semua kebohongan muncul kembali dan menusuk hatinya. Bayu maju hendak meraih kalung itu sendiri. Tapi ketika ia menyentuh, tiba-tiba kakak patri di atas altar retak dan peka. Sebagian angin malam masuk berembus kuat meniup semua lilin hingga padam. Ruangan gelap gulita, hanya cahaya samar dari bulan yang menembus retakan kakak. Bayu terhuyung berteriak ketakutan. Apa-apaan ini? Romi yang menjaga pintu ikut panik. Cepat keluar, ini pertanda buruk. Namun Hendra tetap berlutut. Dalam gelap ia merasa tangan dingin menyentuh pundaknya, lembut penuh kasih bukan angkaman. Ia mendengar suara itu lagi, masih ada jalan. Kembalilah.
Air matanya semakin deras. Ia tahu malam ini bukan sekadar perampokan. Ini adalah panggilan. Bukan kebetulan ia dibawa ke gereja ini. Semua jalan yang ia tempuh dari permen kurian pertama hingga julukan burung kamar ternyata bermuara pada momen ini. Bayu menarik lengannya dengan kasar. Kau sudah gila kalau kau tidak ikut aku ambil sendiri. Ia merogoh kotak kolekte dan memasukkan uang ke kantongnya. Romi ikut membantu meski wajahnya masih pucat. Hendra berdiri perlahan, matanya masih menatap patung Bunda Maria yang kini tampak diam kembali seperti patung biasa. Namun bagi Hendra tatapan itu sudah mengubah segalanya. Ia merasa tidak bisa lagi berpura-pura. Bayu berhenti, katanya dengan suara bergetar. Bayu mendengus. Apa kau pikir kita bisa hidup dari doang ini yang menyelamatkan kita bukan tatapan patung mati? Hendra menatap sahabat lamanya itu dengan mata basah. Aku tidak tahu apa yang kau lihat, tapi aku tahu apa yang baru saja terjadi padaku. Aku tidak bisa lagi berjalan di jalan ini. Bayu memaki lalu melarikan diri bersama Romi membawa hasil kurian. Hendra tidak mengejar. Ia hanya berdiri kaku di altar memandangi patung itu lama sekali. Di dalam hatinya ada sesuatu yang geretak, bukan rasa takut melainkan sebuah kesadaran baru. Malam itu ia tahu ia harus memilih tetap menjadi burung kamar yang terbang di kegelapan atau menjadi seseorang yang berani berjalan di bawah cahaya. Dan keputusan itu akan mengubah seluruh hidupnya. Sejak malam di gereja tenan itu hidup Hendra tak pernah sama lagi. Ia kembali ke kontrakan kecil yang ia sewa di gang sempit Tanah Abang, tapi hatinya terasa hampa. Dompet yang biasanya penuh uang hasil rampokan kini kosong, namun anehnya ia tidak merasakan panik. Justru ketenangan yang aneh menyelimutinya, seolah suara yang ia dengar di altar masih bergema di telinga. Masih ada jalan. Kembalilah. Malam itu ia tidak bisa tidur. Wajah ibunya muncul berkali-kali dalam bayangan, suara lembutnya sebelum meninggal kembali terngiang. Nak, Tuhan selalu punya jalan. Hendra memeluk lututnya, tubuhnya bergetar. Untuk pertama kalinya dalam hidup ia merasa benar-benar ingin berubah. Keesokan paginya ia mengambil keputusan yang mengejutkan bahkan untuk dirinya sendiri. Ia membuka sebuah karung besar yang berisi hasil kurian dari beberapa bulan lalu, jam tangan, dompet kulit, perhiasan kecil, bahkan uang tunai yang belum sempat ia habiskan. Barang-barang itu ia tatap lama dan satu persatu ia mulai merencanakan untuk mengembalikannya. Tugas itu jauh lebih sulit daripada mencuri. Mencuri hanya butuh keberanian sesaat, tapi mengembalikan butuh keberanian seumur hidup. Ia tidak tahu apakah orang-orang akan percaya padanya atau justru menyerahkannya ke polisi. Tapi ia tahu jika ia tidak mulai sekarang maka ia tidak akan pernah benar-benar bebas. Langkah pertama adalah mengembalikan jam tangan seorang pedagang kain di pasar Tanah Abang. Ia masih ingat wajah lelaki itu yang berteriak putus asa saat sadar barangnya hilang. Dengan hati berdebar Hendra mendatangi kios itu di siang bolong. Pedagang itu sedang sibuk melayani pembeli ketika Hendra meletakkan jam tangan di atas meja tanpa berkata apa-apa. Ini jam saya, lelaki itu terperangga, matanya membesar. Ia menoleh mencari penjelasan, tapi Hendra sudah berbalik pergi, langkahnya cepat menembus keramaian. Ia tidak berani menatap lebih lama. Hari-hari berikutnya Hendra terus melakukan hal yang sama. Ia meninggalkan uang tunai di depan pintu rumah orang yang pernah ia rampok. Ia menyelipkan dompet ke kotak pos dengan surat singkat bertuliskan maafkan saya. Ia meletakkan kalung kecil di meja seorang penjual nasi uduk sambil pura-pura menjadi pembeli biasa lalu pergi sebelum ada yang bertanya. Setiap kali ia berhasil mengembalikan sesuatu, hatinya terasa lebih ringan. Namun jalan ini bukan tanpa rintangan. Beberapa kali ia hampir ketahuan. Pernah seorang pemuda yang kehilangan motornya berusaha mengejarnya ketika Hendra meletakkan uang ganti di halaman rumah. Untung ia bisa kabur. Ada pula orang yang curiga bahwa ini hanyalah trik penipu baru, tapi Hendra tetap melanjutkan. Di tengah perjalanan itu Hendra mulai sering duduk diam di dalam gereja. Tidak selalu di gereja tenan, kadang di gereja kecil dekat Pasar Senen. Ia tidak pernah benar-benar tahu cara berdoa, tapi ia hanya duduk menatap patung Bunda Maria dan membiarkan air matanya mengalir. Dalam keheningan itu ia merasakan kehadiran yang menenangkan, seolah ada tangan tak terlihat yang menopang punggungnya. Lama-kelamaan kabar tentang pencuri misterius yang mengembalikan barang kurian mulai tersebar. Orang-orang di pasar berbisik, ada yang menganggap itu cerita bohong, ada pula yang percaya bahwa Tuhan sedang bekerja melalui seseorang. Hendra mendengar kabar itu diam-diam dan setiap kali dadanya sesak oleh rasa malu sekaligus lega. Namun tidak semua orang senang. Bayu, sahabat lamanya, mendengar tentang aksi aneh ini. Ia marah besar, merasa dikhianati. Kau gila, kamar kita ini hidup dari hasil itu. Kalau kau teruskan, kau bukan hanya bunuh diri tapi juga seret aku dan geng Herman ke masalah, teriaknya suatu malam ketika mereka bertemu diam-diam. Hendra menatap Bayu dengan mata tenang meski jantungnya berdegup. Aku sudah cukup, Yu. Aku tidak bisa lagi hidup seperti ini. Bayu mendengus meninju dinding.
Jadi kau pilih jadi santo sekarang. Apa kau pikir orang-orang akan memaafkanmu hanya karena kau kembalikan rese-rese itu? Hendra terdiam. Ia tahu Bayu ada benarnya. Tidak semua bisa ia kembalikan. Tidak semua bisa diperbaiki. Tapi setidaknya ia mencoba. Ia menunduk suaranya lirih. Aku tidak peduli mereka memaafkan atau tidak. Aku hanya tahu aku tidak bisa lagi mencuri. Pertemuan itu berakhir dengan Bayu pergi dengan marah meninggalkan Angkaman Samar. Kalau kau terus begini kau musuhku. Meskipun Angkaman itu membayangi, Hendra tetap melanjutkan misinya. Semakin banyak barang ia kembalikan, semakin besar pula keberanian yang tumbuh di dalam dirinya. Ia mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, harapan. Suatu hari Minggu setelah misa selesai, ia memberanikan diri mendekati seorang pastor tua di gereja. Dengan suara bergetar ia berkata, "Romo, saya bukan orang baik. Saya sudah banyak berbuat salah. Tapi apakah masih ada jalan untuk orang seperti saya?" Pastor itu menatapnya lama lalu tersenyum lembut. "Nak, selama kau masih hidup, pintu Tuhan tidak pernah tertutup. Jalan selalu ada jika kau benar-benar mau berjalan di atasnya." Kata-kata itu menusuk dalam hati Hendra. Ia pulang dengan dada penuh semangat. Ia sadar penebusan bukan hanya soal mengembalikan barang, tapi juga soal mengembalikan dirinya sendiri, jiwanya yang hilang, hatinya yang hancur. Perjalanan itu masih panjang. Banyak orang belum percaya, banyak dosa belum terhapus. Tapi malam demi malam ia terus berlutut di lantai gereja menatap tatapan Bunda Maria yang dulu membuatnya runtuh. Kini tatapan itu bukan lagi Angkaman melainkan cahaya penuntun. Dan untuk pertama kalinya sejak lama Hendra berani bermimpi tentang masa depan di mana ia bukan lagi burung kamar yang ditakuti, tetapi seorang manusia biasa yang akhirnya menemukan damai. Perjalanan penebusan Hendra tidak berjalan mulus. Semakin ia mencoba meninggalkan masa lalu, semakin kuat bayangan gelap itu mengejarnya. Jalan yang ia pilih bukan hanya membuat dirinya rentan, tapi juga mengundang kemarahan orang-orang yang pernah menjadi sahabat seperjuangan. Dan di antara semua musuh itu tidak ada yang lebih berbahaya daripada Bayu. Beberapa minggu setelah Hendra mulai mengembalikan barang curian, Bayu benar-benar berubah menjadi lawan. Kabar tentang burung kamar yang bertobat menyebar cepat di pasar, di terminal, bahkan sampai telinga polisi. Hendra kini dikenal bukan lagi sebagai pencuri legendaris melainkan sebagai pengkhianat. Bagi Bayu hal itu tidak bisa diterima. Suatu malam ketika Hendra baru saja pulang dari meninggalkan uang di rumah seorang korban lama, ia mendapati pintu kontrakannya terbuka paksa. Di dalam barang-barang sederhana yang ia punya berantakan. Di dinding ada tulisan dengan cat merah, "Pengkhianat tidak akan hidup lama." Hendra menggigil meski hatinya sudah menduga siapa pelakunya. Bayu, sahabat masa kecil saudara jalanan, kini berubah menjadi musuh yang siap menebasnya. Hari-hari berikutnya Angkaman semakin nyata. Beberapa orang suruhan Bayu mengikutinya di pasar, melempar makian, bahkan mencoba memukulnya. Hendra tidak melawan. Ia hanya menunduk, menahan diri dan berjalan pergi. Tapi semakin ia diam, semakin besar pula kemarahan yang diarahkan padanya. Puncaknya terjadi di sebuah malam Jumat. Hendra sedang duduk di dalam gereja Santo Antonius menatap patung Bunda Maria ketika pintu gereja berderit keras. 5 orang masuk dipimpin Bayu. Wajah Bayu keras, matanya penuh api kebencian. "Kau benar-benar sudah gila, kamar," kata Bayu, suaranya menggema di dalam ruang hening. "Kau kira dengan mengembalikan rese itu dunia akan mengampunimu? Kau kira polisi akan menutup mata? Kau kira Tuhan peduli dengan bajingan seperti kita?" Hendra berdiri perlahan menatap sahabat lamanya itu dengan tatapan tenang meski tubuhnya gemetar. "Aku tidak tahu apakah dunia peduli you, tapi aku tahu aku tidak bisa lagi mencuri. Aku tidak bisa lagi melanjutkan hidup lama kita." Bayu tertawa dingin. "Kalau begitu kau sudah tidak berguna, dan yang tidak berguna harus disingkirkan." Anak buahnya maju memegang kayu dan rantai besi. Hendra mundur perlahan hingga punggungnya menyentuh altar. Tangannya bergetar tapi matanya tetap menatap patung Bunda Maria di atas. Dalam hati ia berbisik, "Kalau engkau benar ada, jangan biarkan aku jatuh malam ini." Pertarungan tak terhindarkan. Satu orang maju menggayungkan kayu. Hendra menangkis seadanya, tubuhnya terhantam keras. Sakit menjalar tapi ia tetap berdiri. Ia tidak membalas, hanya menahan, berusaha bertahan. Darah menetes dari pelipisnya, namun anehnya ia merasa ada kekuatan yang menahan kakinya agar tidak roboh. Bayu sendiri maju meninju Hendra bertubi-tubi. "Kau dulu saudaraku, kenapa kau pilih jadi musuh?" teriaknya dengan amarah bercampur kepedihan. Hendra terhuyung, hampir jatuh, namun ia menggenggam altar erat-erat. Dengan napas terengah ia berkata pelan, "Karena aku tidak ingin mati sebagai pencuri you. Aku ingin mati sebagai manusia." Kata-kata itu membuat Bayu terdiam sepersekian detik. Namun amarahnya kembali membara. Ia meraih pisau dari pinggangnya menodongkan ke dada Hendra. Di saat itulah sesuatu yang tak bisa dijelaskan terjadi. Lilin-lilin di altar yang tadi hampir padam menyala terang serentak meski tidak ada angin.
Cahaya itu memantul ke wajah Bayu membuat tangannya bergetar. Patung Bunda Maria seolah bercahaya, tatapannya jatuh tepat ke arah Bayu. Bayu mundur selangkah, wajahnya pucat. Anak buahnya panik melepaskan kayu dan rantai, berlari keluar gereja sambil berteriak ketakutan. Hanya Bayu yang masih berdiri gemetar dengan pisau di tangan. Hendra meski tubuhnya penuh luka mendekat perlahan. Yuk, kita sudah cukup hidup dalam kegelapan. Kau masih bisa berhenti. Jangan biarkan kebencian menelanmu. Bayu menatapnya lama. Pisau di tangannya bergetar hebat lalu jatuh berderak di lantai. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, suaranya peka. Kenapa semua ini terjadi pada kita? Hendra memeluk sahabat lamanya itu meski tubuhnya sendiri hampir roboh. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dua anak jalanan yang dulu tumbuh bersama kini menangis di bawah tatapan Bunda Maria. Malam itu Hendra melewati ujian terberatnya. Ia tidak hanya melawan pukulan dan ancaman maut, tapi juga melawan amarah masa lalunya sendiri. Dan meski penuh luka, ia keluar sebagai pemenang bukan karena kekuatannya, melainkan karena ia memilih untuk tidak lagi melawan dengan kebencian. Di luar gereja hujan turun pelan seolah membasuh semua darah dan air mata yang tertumpah. Hendra menatap langit, hatinya penuh syukur. Ia tahu perjalanan masih panjang, tapi malam itu ia telah membuktikan satu hal: iman mampu membuat manusia berdiri meski dunia ingin menjatuhkannya. Waktu berlalu. Luka di tubuh Hendra perlahan sembuh, namun luka di hatinya masih sering terasa. Pertemuan dramatis dengan Bayu di dalam gereja menjadi titik balik terbesar dalam hidupnya. Sejak malam itu ia tidak lagi dikejar rasa takut, melainkan dituntun oleh keyakinan bahwa Tuhan sungguh memberi kesempatan kedua. Bayu menghilang dari jalanan untuk beberapa waktu. Hendra mendengar kabar samar bahwa ia pergi ke kota lain mencoba mencari penghidupan baru. Meski belum benar-benar perkaya, Hendra diam-diam berdoa agar sahabat lamanya itu menemukan jalan terang sama seperti dirinya. Sementara itu hidup Hendra perlahan berubah. Ia mulai bekerja serabutan, mengangkut barang di pasar, mencuci mobil, bahkan membantu tukang bangunan. Upahnya kecil tapi ia menerimanya dengan syukur. Ada kepuasan yang aneh setiap kali ia membawa pulang uang halal meski jumlahnya tak seberapa. Ia merasakan kedamaian yang tidak pernah ia temui saat menjadi pencuri. Orang-orang di sekitar pasar mulai melihat perubahannya. Beberapa masih sinis menganggap itu hanya pura-pura. Namun sebagian mulai perkaya. Ada pedagang yang memberinya makan tanpa dibayar, ada tetangga yang menyapanya dengan senyum. Perlahan reputasi burung kamar terkikis diganti dengan cerita tentang seorang lelaki yang berusaha bangkit dari lumpur dosa. Meski demikian, cobaan tidak pernah benar-benar hilang. Suatu sore seorang pria datang menemuinya. Pria itu adalah anak buah lama Herman, bos preman yang dulu melindungi mereka. Dengan nada dingin ia berkata, "Hendra, kau harus kembali." Herman marah besar. "Kau membuat nama kelompok kotor. Kalau kau terus begini kau akan dianggap musuh." Hendra menatapnya tanpa gentar. "Aku sudah memilih jalanku. Kalau Herman ingin menganggapku musuh, biarlah. Aku tidak akan kembali." Pria itu pergi dengan ancaman samar, namun Hendra tidak goyah. Ia tahu sekali lagi jalan terang tidak pernah bebas dari kegelapan yang mencoba menariknya kembali. Malam itu Hendra kembali duduk di bangku kayu gereja. Ruangan hening, hanya cahaya lilin yang berkelip. Ia menatap patung Bunda Maria yang dulu membuatnya runtuh, kini membuatnya tenang. Air matanya menetes bukan lagi karena ketakutan, melainkan karena rasa syukur. "Terima kasih," bisiknya pelan. "Aku mungkin masih penuh dosa, tapi kau tidak pernah meninggalkanku." Beberapa minggu kemudian sebuah kejadian besar mengguncang pasar. Kebakaran hebat melanda deretan kios di Tanah Abang. Api menjilat cepat, orang-orang panik berlari membawa barang seadanya. Teriakan histeris bercampur suara sirine pemadam. Di tengah kekacauan itu Hendra melihat seorang anak kecil terjebak di kios bagian dalam. Api sudah menggepung asap tebal membuatnya batuk-batuk. Tanpa berpikir panjang Hendra berlari masuk. Orang-orang berteriak jangan bahaya, tapi ia tidak peduli. Panas menyengat kulitnya, asap membuat matanya perih. Ia merunduk meraih anak kecil itu dan menggendongnya keluar. Namun ketika hendak keluar, balok kayu terbakar jatuh menimpa punggungnya. Ia terjatuh keras, tubuhnya terbakar luka. Dengan sisa tenaga ia mendorong anak itu keluar ke tangan orang-orang yang sudah menunggu. Anak itu selamat. Tapi tubuh Hendra jatuh tak bergerak di lantai penuh api. Beberapa menit kemudian petugas berhasil mengevakuasinya. Hendra masih bernapas meski lemah. Tubuhnya penuh luka bakar, wajahnya pucat. Ia dibawa ke rumah sakit terdekat, dirawat dengan segala upaya. Di ruang perawatan sederhana, pastor yang dulu menemuinya datang. Hendra berbaring lemah, matanya hampir tertutup. Pastor menggenggam tangannya berbisik, "Nak, perjuanganmu tidak sia-sia. Kau telah menunjukkan bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk ditebus." Hendra membuka mata perlahan, menatap langit-langit putih ruangan.
Dalam pandangannya yang kabur ia melihat seolah patung Bunda Maria berdiri di sudut kamar dengan tatapan penuh kasih yang sama seperti malam di gereja tenan. Suara lembut itu terdengar lagi, "Anakku, kau sudah kembali. Damailah sekarang." Senyum tipis muncul di wajah Hendra. Dengan napas terakhir ia berbisik, "Terima kasih." Ibu jantungnya berhenti perlahan. Wajahnya tenang seolah tidur panjang tanpa beban. Kabar kematiannya menyebar cepat. Orang-orang di pasar terkejut, banyak yang meneteskan air mata. Mereka mengenang Hendra bukan sebagai pencuri legendaris tapi sebagai lelaki yang menyelamatkan seorang anak kecil dengan mengorbankan nyawanya. Beberapa hari kemudian pemakaman sederhana digelar. Tidak mewah, hanya peti kayu, tanah basah dan doa singkat. Namun puluhan orang datang dari pedagang pasar hingga tetangga, bahkan korban lama yang pernah dirampoknya. Semua menunduk hening mengenang seorang manusia yang pernah tersesat namun berani kembali ke jalan terang. Di atas makamnya seseorang menaruh sebuah salib kayu kecil dengan tulisan tangan sederhana Hendra Wijaya, burung kamar yang akhirnya menemukan rumahnya di langit. Dan di hati banyak orang kisahnya menjadi bukti bahwa tidak pernah ada kata terlambat untuk berubah. Bahwa bahkan pencuri jalanan yang paling ditakuti sekalipun bisa menjadi pahlawan terakhir bagi orang lain. Malam-malam setelah itu banyak yang bersumpah melihat cahaya lembut di dekat makamnya seolah lilin yang tidak pernah padam. Orang-orang berbisik bahwa itu tanda restu dari surga. Hendra mungkin telah pergi tapi kisahnya tetap hidup. Dari lorong gelap jalanan Jakarta, dari tangan kotor penuh dosa, ia akhirnya menyerahkan hidupnya sebagai persembahan terakhir. Dan dunia belajar satu hal dari dirinya, bahwa kuasa kasih mampu mengalahkan segala kegelapan.